Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi informatika kelas 8 bab 7 tentang algoritma pemrograman. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan eksplorasi lanjutan Scratch. Dalam materi ini, kita masih akan membahas tentang Scratch ya. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui nih, seperti input, variable, control, dan custom block. Input adalah sebuah proses yang digunakan untuk meminta masukan dari pengguna dan hasil masukannya akan disimpan dalam sebuah variabel. Variabel adalah sebuah nama yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai, dan nilai yang disimpan dapat diubah dengan blok set variable to atau change variable by. Kode kontrol pada Scratch dapat mengatur jalannya program, yaitu pengulangan dan kondisi. Sedangkan custom block adalah sebuah blok pada Scratch yang dapat kalian buat sendiri dan dapat disesuaikan fungsinya. Nah, kita masuk ke materi yang baru. Di sini ada Blockly Games. Blockly adalah suatu tools yang dapat membantu membuat program sederhana dengan menggunakan blok-blok. Pada Blockly, blok-blok yang sudah disusun dapat langsung diterjemahkan ke berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, Python, dan lain-lain. Ada berbagai cara sih untuk mendapatkan dan menggunakan tools ini, antara lain Coding with Chrome, Developer Google, AppSpot, dan Blockly.games. Ada banyak jenis games yang disediakan oleh Blockly Games, seperti puzzle, maze, bird, turtle, dan lain-lain. Nah, kita akan coba lewat situs Blockly.games ya. Nah, pertama-tama kalian buka dulu browser favorit kalian atau perambahan favorit kalian. Kemudian di search bar-nya, ini kalian tuliskan di sini nih, blockly.games. Kemudian enter. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa pilih nih, ada banyak, ada puzzle, maze, bird, dan sebagainya. Di sini kita akan coba maze ya, yang gampang. Kemudian kita klik. Nah, di sini muncul. Kalian bisa lihat nih, di sini ada gambar orang dengan panahnya, kemudian ada tujuan. Di sini kita harus menyesuaikan yang ada di sini, perintah yang ada di sini, agar orang ini nyampe ke sini. Di sini ada move forward. Move forward itu artinya adalah jalan ke depan. Turn, kemudian left, berarti belok ke kiri. Turn, right, berarti belok ke kanan. Nah, di sini udah ada contohnya nih, ini bisa diklik-klik nih. Tuh, bisa dipindah-pindahkan. Di sini ada move forward. Karena di sini ada 2 kali perintah jalan, kita cobain ya. Kita klik run program. Dia jalan 2 kali dan sampai. Nah, di sini langsung muncul nih untuk JavaScript-nya. JavaScript-nya ternyata perintahnya seperti ini. Kalau ada bentuk JavaScript. Lanjutkan nih. Di sini makin susah nih. Di caranya kayak gimana? Pertama harus move forward, kemudian turn left. Apakah move forward lagi? Kita cobain ya. Ini di sini admin udah pernah nyobain, jadi makanya ke save. Kalau kalian nanti akan kosong semuanya. Kita cobain ya. Dan ternyata benar seperti ini. Dan hasilnya JavaScript-nya akan seperti ini. Nah, di sini ini admin belum coba nih. Di sini kita hanya ada perintah, sekarang makin susah. Kita hanya boleh bisa mencoba 1 kali lagi nih. Oke. Di sini kita bisa menggunakan di sini ada repeat until. Repeat itu mengulang nih. Kita bisa gunakan di sini, masukin ke sini. Repeat until sampai ke sini. Do move forward. Jadi diulang terus-terusan perintah ini nih sampai nyampe ke sini. Karena perintahnya seperti itu. Kita cobain ya. Dia akan terus mengulang dan maju terus-menerus. Nah, di sini JavaScript-nya lebih mudah ya. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Nggak move forward sampai banyak. Tuh, seperti itu. Nah, ini adalah Blockly Games. Kalian bisa cobain lagi yang lain-lain nih. Kalau misalkan mau lihat tampilannya kayak puzzle. Di sini ada perintahnya nih, harus mencocokkan gambar dengan kata-kata yang ada. Kemudian kalau bird, di sini kita coba bird di sini bagaimana agar dari sini nyampe ke sini nih. Kemudian di sini ada turtle. Di sini untuk menggambar square, di sini perintahnya menggambar square. Bagaimana menggunakan perintah ini agar dia bisa jalannya agar dia bisa menjadi kotak seperti itu. Jadi sesuaikan dengan perintah yang ada.
dan seterusnya. Kalian bisa cobain satu-satu di sini. Ada banyak nih di blockly.games. Selanjutnya ke pengenalan pemrograman prosedural. Kita tahu bahwa komputer mempunyai 3 elemen penting, yaitu perangkat input, pemroses utama atau CPU, dan perangkat output. Komputer ketika menerima input akan ditampung dalam memori dan bisa disimpan dalam sebuah nama variabel. Komputer dapat menampilkan atau menuliskan suatu nilai isi variabel ke layar atau printer dengan perintah print. Kita juga tahu bahwa komponen komputer yang melakukan proses perhitungan aritmatika dan logika adalah ALU. Itu bagian dari CPU ya. Sebuah program komputer akan mengendalikan komputer dalam melakukan input, proses, dan output. Maka, dengan menuliskan sebuah program komputer, kita dapat memerintahkan komputer untuk melakukan hal berikut ini nih. Menerima input dan menyimpannya dalam sebuah variabel, serta mengambil isinya jika diperlukan dengan menyebutkan nama variabel. Mengeluarkan output dengan menggunakan perintah print, write, atau display, ataupun lainnya, yang akan membuat komputer menampilkan nilai yang disimpan dalam variabel atau diberikan, tergantung perintah tersebut, mau diarahkan ke layar atau ke printer, atau ke piranti atau bahkan ke artefak keluaran lainnya, misalnya menyalakan atau mematikan lampu. Kemudian juga bisa melakukan perhitungan aritmatika dan logika, sesuai dengan operasi aritmatika yang menggunakan operator kali, bagi, tambah, kurang, atau operasi logika dengan menggunakan operator AND, OR, NOT, atau operasi perbandingan dengan operator simbol seperti itu, kurang dari, lebih dari, ataupun sama dengan. Karena kemampuan aritmatika, logika, dan perbandingan tersebut, kita bisa membuat instruksi percabangan atau pengulangan. Nah, kita akan bahas 2 hal tersebut lebih jauh ya. Kita mulai dulu dengan instruksi percabangan. Salah satu kemampuan dari sebuah program komputer adalah kemampuannya dalam pengambilan keputusan. Untuk membuat program, dapat memilih di antara beberapa alternatif atau keputusan-keputusan. Ada 2 hal yang harus dilakukan oleh komputer. Yang pertama, memeriksa apakah suatu kondisi bernilai benar atau salah. Selanjutnya, memilih keputusan atau alternatif berdasarkan kondisi tersebut. Komputer memeriksa nilai kebenaran dari suatu kondisi dengan menggunakan operasi perbandingan dan operasi logika. Operasi perbandingan dalam pemrograman itu tadi ada sama dengan, di mana operasi ini digunakan untuk memeriksa apakah 2 buah nilai bernilai sama atau tidak. Juga ada tidak sama dengan. Operasi ini digunakan untuk memeriksa apakah 2 buah nilai bernilai berbeda atau tidak. Kemudian kurang dari, itu digunakan untuk memeriksa apa suatu nilai lebih kecil daripada nilai lainnya. Ataupun lebih dari, itu kebalikannya, digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai lebih besar daripada nilai lainnya. Selain operasi perbandingan, ada juga operator logika. Ada 3 nih, ada AND, OR, dan NOT. Suatu pernyataan yang mengandung operasi logika akan bernilai false jika pernyataan tersebut salah. Kalau pernyataannya benar, ia akan bernilai true. Nah, selanjutnya pengulangan. Dalam pemrograman komputer akan rumit apabila kita harus menuliskan perintah yang sama untuk tindakan yang sama. Maka di istilah pengulangan yang biasa disebut dengan repetition atau loops. Pada Blockly ada 2 fitur untuk pengulangan, yaitu block, repeat n times, dan block, repeat while. Pada fitur block repeat n times, kita bisa mengatur apa yang diulang dan berapa kali hal tersebut diulang. Sedangkan pada fitur block repeat while digunakan jika kita ingin melakukan perulangan selama suatu kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.